Halo guys, kembali lagi di channel Dasaki. Kali ini saya tidak lagi di Bandung, tapi ada di salah satu kota mungkin yang bisa disebut dengan kota hujan kali ya. Bogor tepatnya. Di sini aku tidak sengaja bertemu dengan salah satu mungkin bisa disebut dengan selebgram di kota Bogor. Waktu itu ketemunya di Instagram ya. Instagram. Namanya adalah Ratu Marisa. Selamat datang untuk Ratu. Hai. Saya dulu. Barusan udah. Oke, untuk Ratu terima kasih sudah mau mampir. Ini di mana ya? Di Kemenadi Coffee. Jalan apa tadi? Pengadilan. Pengadilan ya. Di sini saya nyewa working space. Kalau begitu untuk Ratu Marisa, pertama-tama perkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada haters kita, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Ratu Marisa, biasa dipanggil Ratu. Terus tempat tanggal lahir tuh aku di Bogor, 0208-2002. Biasa panggil Ratu ya. Sudah? Oke, jadi itu mungkin perkenalan biodata singkat dari Ratu Marisa. Jadi namanya Ratu Marisa. Iya, Ratu Marisa. Nama asli, nama panggung. Enggak, emang nama asli. Nama Ratu asli. Marisa. Rajanya mana? Lahir asli di Bogor. Bogor. Dari kecil sampai besar di Bogor. Iya, Tidak ada niat mau minggat. Enggak. Ya, sudah nyaman di Bogor. Nyaman. Cuman emang buat planning tahun depan sih pengen luar Bogor gitu. Luar Bogor. Bocoran dikit deh. Di mana luar Bogornya? Ada deh. Papua. Nanti ketemu di Telkom di sana. Kejauhan banget dong. Dia kelahiran tadi 2 Agustus 2002. Masih cabe ya? Masih dong, Masih masih cabe. gemes. Berarti umurnya di 19 tahun. Baru ulang tahun juga kemarin kan Agustus. Oh iya ya, Agustus sekarang September ya. Happy birthday ya. Yang terbaik saja buat kamu. Oke, 2 Agustus itu Leo ya. Hati-hati sama singa ya. Oke, kalau begitu aku ingin tahu dulu. Pertama-tama apa sih kesibukan kamu selama ini? Kesibukan sekarang sih masih di pemotretan sama model ya. Pemotretan model, foto model. Iya, photoshoot gitu. Okay. Tapi lebih itunya ke model pengantin. Wedding. Ke wedding kayak gitu. Berarti seperti bridal, kebaya. Jadi acara workshop make up gitu. Kalau untuk foto-foto model privat, foto sesi pernah? Photoshoot gitu. Apa gimana? Ya, misalnya di studio, tapi bukan bergaun pengantin ya, kan kamu bilang iya, tadi suka. Suka. Karena kan terima endorse juga. Terima endorse juga. Oke. Dalam satu hari, kamu menerima berapa job? Kalau job sih kan kalau model make up dari pagi sampai sore gitu kan, kadang sampai malam juga. Jadi kalau buat job model make up tuh sehari cuma 1. Kecuali kalau foto produk kayak gitu, bisa sampai 3 produk sehari gitu. 3 produk sehari. Oke. Sebelum aku menanya-nanya soal dunia perfoto-fotoannya, aku ingin tahu dulu pendidikan terakhir kamu apa? Aku terakhir sekolah di MAN 2 Bogor. SMA N2? MA. MA. Iya, Madrasah Aliyah. Oh, anak pesantren. Alhamdulillah. Madrasah Aliyah 2. MAN 2 Bogor. MAN iya. 2 Bogor. Anak pesantren ya?
Bukan pesantren sih, cuman emang lebih ke Islami Lebih aja ke Islami gitu. aja. Karena emang disuruh pesantren tapi nggak mau. Oh gitu. Jadi Padahal enak pesantren itu. iya. Setelah lulus dari madrasah aliyah, Mm-mm. itu kuliah. Enggak. Jadi ngelanjutin. Soalnya kan mulai job model tuh dari kelas 3 semester 1. Udah mulai pemotretan dari sekolah. 3 semester 1. Kelas Oh 3 iya, semester 1. 3. Berarti benar-benar tidak melanjutkan Enggak. pendidikan Belum. kuliah. Tapi ada rencana waktu itu Rencana sih tahun depan pengen. di mana? Pengennya sih di Unpak, Pakuan. Unpak, Universitas Pakuan. Iya, Di Bogor juga. iya di Bogor. Bogor juga. Rencana mau ngambil jurusan apa? Pengennya sih hukum. Hukum, biar bisa menghukum orang gitu. Atau gimana? Enggak sih. Emang niatan dari sekolah gitu kan, dari sekolah emang kalau kuliah tuh pengennya ngambil hukum. Memang hukum, ekonomi itu untuk masalah pekerjaan bisa diterima di mana aja sih, gitu ya. Doain Ya aja. semoga aja ya cepat lulus atau habis itu S1 berarti ya. Ya, Oke, kita doakan aja yang terbaik ya. Semoga tahun depan kamu masuk Unpad ya dan cepat lulus S1-nya juga, jangan lama-lama ya. amin. Fokus kuliah. Habis itu selain di luar foto model dan make up dan selebgram, kesibukan kamu apa lagi? Ratu tuh tahun kemarin udah mulai bisnis di MUA, make up artist kayak gitu. Udah kursus, terus udah ada sih gitu, tinggal ngejalanin aja. Udah mau setahun sekarang mau usaha Kursus. gitu. Tadinya gini, jadi kayak di photoshootnya udah mau udahan gitu. Jadi pindahnya ke MUA. Tapi sekarang masih belajar. Jadi rencana sekarang mungkin di depan layar dulu, besok belakang layar. Nah gitu. Kenapa? Kamu capek jadi model? Bukan capek sih, karena emang dari hobi juga, hobi Dari make up. hobi. Dari dulu kalau hobi make up emang seneng gitu. Tapi masih belajar. Masih belajar, tapi udah terima sih job pengantin kayak gitu. Udah terima. Udah, alhamdulillah. Nah, untuk teman-teman yang ada di wilayah Bogor ya, mungkin bisa langsung DM saja ke Ratu Marisa untuk Iya masalah dong. make up artis, mungkin dari wisuda ya, Bisa banget. pernikahan, sampai perpisahan juga mungkin diterima ya. Untuk tarifnya berapa? Tarif buat make up apa dulu? Make up mulai dari wisuda, pernikahan. Sudah. Masih baru-baru sih, jadi gak usah takut kemahalan. Masalah harga mah gampang, bisa sesuaiin gitu. Oh, bisa dinego ya. Langsung bisa aja dinego. DM ya. Tapi kalian DM-nya ke akun Instagram yang khusus buat makeup. Oh, ada apa namanya? Ratu Marisa Makeup. Ratu Marisa Makeup, nanti lihat aja di bawah ya. Ada follow aja, dan kalau Harus tanya-tanya pokoknya. harga boleh. Langsung itu aja, ada kan PL-nya di situ Ada. buat WA. Kalian boleh nego tapi harus jadi ya. Oke. Untuk tarif photoshoot sendiri mulai dari weddingan, produk dan lain-lain. Coba. Beda-beda sih. Oke. Harus disebutin gitu. Boleh disebutin. Berapa ya? Berapa aja deh? Berapa aja? Berapa aja? Emang niat awal tuh nggak ada niatan di model sebenarnya, dari iseng. Diajakin gitu kan sama MUA, terus sama fotografer kayak gitu di Bogor, foto hunting kan kayak gitu. Nggak ada niatan sama sekali di model, sampai nggak kepikiran dulu tuh. Tapi kan seiring berjalannya waktu kan jadi jalan, terus ada job gitu. Oke, kita sudah ngebahas ya soal kehidupan Ratu ya, mulai dia dari asli Bogor, Ya, kelahiran 2002, habis itu apalagi lulusan madrasah aliyah, ada rencana mau kuliah juga di tahun depan jurusan hukum, kita doakan aja yang terbaik. Habis itu dia ternyata punya bisnis sampingan, makeup artis, dan sekarang juga masih aktif di foto ya. tapi di itu juga lumayan aktif sih kalau sekarang, udah ada juga gitu ya. Oh, makeup. Makeup lamaran. Oke.
Kita sudah ngebahas mungkin dari sisi depannya dulu ya. Kita akan ngebahas dari sisi samping sekarang. Sisi samping. Kanan apa kiri? Kamu maunya yang mana? Kita sekarang ngebahas dari sisi samping kehidupan Marisa. Aku ingin tahu nih, untuk masalah kehidupan kamu selama ini, mungkin pertanyaan pertama lebih mudah ya. Lebih banyak kebahagiaan yang kamu dapat, apa kesedihan yang kamu rasakan? Kebahagiaan sih udah pasti ya. Kebahagiaan. Lebih ke bersyukur aja. Lebih bersyukur. Jadi persentasenya berapa persen antara bahagia sama kesedihan? Bahagia 80%. 80%. Kesedihan Kesedihannya pasti ada dong kan gitu. pasti ada. Jadi 20%-nya buat kesedihan. Oke. Tolong ceritakan satu pengalaman yang bikin kamu bahagia di luar percintaan. Tapi ini masalah kehidupan real kamu sendiri. Pengalaman bahagia. Iya. Ada sih. Satu. Ya, aku juga minta satu kok. Ceritakan satu. Hal yang bikin Ratu sekarang bahagia tuh kayak lihat orang tua sehat aja udah bahagia banget. Amin. Sama kayak mereka butuh apapun kita bisa, itu tuh lebih seneng banget gitu dari segalanya. Karena kerja juga kan bukan buat sendirian, itu buat orang tua. Kamu anak keberapa? Terakhir Dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Yang pertama Kakak tuh cowok semua. cowok semua, kamu adik. Iya. Oh, berarti biasanya anak bungsu itu nyebelin ya? Enggak sih. Oke. Manja ya? Enggak. Wanita tangguh. Oke. Dari segi sisi kesedihan, ada nggak sih pengalaman yang bikin kamu sedih banget Bikin aku sedih. di luar percintaan? Di luar percintaan. Kayak pernah nggak bikin orang tua nangis atau apa? Boleh? Alhamdulillah sih enggak pernah. Enggak. Oke, berarti apa yang bikin kamu sedih? Katanya ada 20% yang bikin kamu sedih. Ada aja gitu, kayak dari kerjaan juga kan nggak bakalan mulus terus kan gitu. Ada yang di cancel karena padahal kita lagi butuh gitu kan. Ya. Terus ada yang cancel tiba-tiba, kan itu juga bikin sedih gitu. Terus banyak nih kesedihan. Oke. Sedih ya kalau job di cancel ya? Sedih sih. Kenapa? Nggak ada yang masuk ke rekening? Iya benar. Apalagi lagi bokeh kan gitu. Di masa pandemi gini gimana untuk masalah job foto? Tapi alhamdulillah ya, pas masa pandemi corona, cuman yang ini tuh nggak bisa keluar kota aja karena nggak dikasih izin gitu. Nggak dikasih izin. Sama Namanya orang tua kan parno gitu, Orang takut. tua. Jadi Nah ini juga aku dari luar kota. Kamu ketemu semua orang luar kota gimana tuh? nggak apa-apa dong, ini kan yang nyamperin nggak kesana. Jadi dari awal pandemi sampai sekarang tuh bener-bener di Bogor aja, nggak kemana-mana. Di Bogor aja. Kemarin sih sempet paling ke Depok gitu. Ngapain? Acara itu model makeup. Model makeup. Itu mungkin kesedihan kamu ya? Iya sih, nggak bisa keluar Nggak kota. bisa keluar kota. Karena kan kalau keluar kota sedikit-sedikit bisa sambil liburan kan gitu. Iya. Oke, jadi itu kita sudah tahu ya sisi kebahagiaannya Ratu seperti apa. Satu sisi kesedihan Ratu seperti apa. Dan aku ada 2 pertanyaan. Apa? 2 pertanyaan yang harus kamu jawab. Mm-mm. Kenapa kamu kadang aku lihat kamu suka galau, suka marah-marah. Why? Kenapa? Kayaknya ada satu sisi kesedihan. Ada sih. Lihat di WA ya. Hah? Di story WA ya. Ya masa aku ke rumah kamu yakin, aduh sedih segitu. Iya sih, benar. Kenapa? Sebenarnya kayak dari segi percintaan tuh Ratu gak beruntung banget. Kita skip aja dulu ya untuk masalah percintaan. Kita skip dulu. Ini bakal berat pertanyaannya. Oke, dari satu lagi. Kamu banyak hatersnya ya?
Banyak banget. Oh, sama aku juga. Pasti dong, namanya main sosial media harus siap nerima itu. Iya, sudah jadi resiko. Tapi memang jangan diambil hati ya. Terlalu di bawah. Iya. Benar. Tapi kadang kesel juga, kadang Tapi kan rasa kesel tuh pasti ada dong gitu. Jadi gimana cara kamu menanggapi secara bijak seperti apa? Untuk para haters? Lebih gak direspon sih. Lebih nggak direspon. Mending diemin aja gitu. Kadang kalau yang komen aja gak usah dibalas ya gak apa-apa gitu. Pernah nggak iseng balas? Pernah sih iseng. Gimana pengen responnya? tahu aja gitu kan. Tapi malah gak dibalas lagi kalau udah direspon. Malah pada diem gitu. Oke, jadi itu 2 pertanyaan. Sudah dijawab semua ya. Jadi untuk para haters, sudah jangan capek-capek ngomong yang negatif-negatif lah. Dia udah bilang gak akan dibalas. Masih aja direspon. Oke. Kita akan masuk ke sesi percintaan. Di sini kamu harus jawab dengan jujur, agak sedikit yang namanya menguras energi, ya, emosionalnya tolong keluarkan. Siap. Karena aku akan memaksa untuk membuka semua memori-memori kamu, ya. Aku ingin tahu nih, Boleh. ya. Jadi tolong persiapkan diri kamu. Harus siap. Harus siap ya, karena ini mungkin agak cukup panjang masalah percintaan ini. Siap. Pertama-pertama aku ingin tahu dulu status kamu Sekarang. ya sekarang. Ntar dulu, status kamu sekarang itu ujung tombak para haters kita di sini. Ya, jadi status kamu apa? Single atau janda? Kok janda sih? Single atau apa? Apa ya? Lagi nggak jelas sih sekarang. Oh, lagi nggak jelas. Beneran lagi nggak jelas. Lagi nggak jelas. Malahan ngerasa pacaran bener-bener tuh cuma pas sekolah kelas 2 SMA. Biasanya tuh kan disebutnya suka cinta monyet. Biasanya ya. Tapi ngerasa pacaran tuh kelas 2 SMA. Beneran pacaran. Beneran pacaran. Apakah Nggak kalian tahu jadi kenapa. monyetnya? Oke. Jadi jawabannya masih belum jelas ya. Udah jelas. Masih nggak jelas. Oke. Dalam dunia percintaan, sebutkan berapa banyak mantan kamu? Enggak banyak. Jadi ada berapa? Hitung. Tapi nggak usah dihitung sih, tahu. Ya coba hitung. Kasih tahu. Kisaran deh. Antara Di bawah 4 sama 5. 4, 5. Iya. Selama sampai umur kamu di 22 Sampai tahun sekarang. Dari awal sampai sekarang. Karena emang zaman sekarang tuh lebih senangnya ke bolos gitu. Karena bandel. Oh, kamu Beneran. bandel? Jadi Madrasah Ali ya? kan ada yang anak SMA pacaran terus gitu. Kalau aku nggak gitu. Lebih senangnya main gitu. Main. Tapi sama pacar. Enggak sama pacar. Terus pacar kamu yang 5 itu mantan kamu diapain aja? Didiemin. Tapi menjalin hubungan. Ini mungkin berat sekali ya. Oke. Berarti ada 4 atau 5 mantan ya? Udah banyak. Ya banyak. Tapi bagi aku di umur sampai umur 22 itu udah banyak. Banyak. Soalnya aku cuma 3 kali pacaran. 3 kali. 3 kali. Kamu 5. Berarti Banyak banget tuh dong. iya. Kamu apa? Apa ya? Kamu merasa cantik? Enggak lah. Oke. Untuk Ratu, tolong ceritakan dari kelima mantan Ratu hal-hal yang membuat Ratu bahagia. Salah satu aja dari 5 mantan itu, mana mantan yang bikin Ratu seneng, bahagia, nyaman, spesial di mata dia? Yang bikin bahagia dari kelima mantan. Iya, pilih salah satu. Aku pilih salah satu. Pasti ada kan yang bikin kamu seneng? Ada. Iya. Seperti apa dulu? Gimana ya? Ya beda aja dari yang lain. Ngerasa dia tuh emang gimana ya? Kayak baik gitu. Terus ngebagi waktu buat kita juga ada kan. Senang kamu? Seneng. Udah gak usah sedih atuh. Enggak sedih. Ingat dikit. Ingat dikit. Iya sedih itu namanya. Aduh. Oke, berarti ada ya. Masih ada ya orang kayak gitu. Apakah kamu mengharapkan suatu saat ada orang yang seperti itu lagi?
Mengharapkan banget malah. Mengharapkan banget. Kalau mantan itu yang terbaik buat kamu, kenapa putus? Itu sih yang bikin kesalahan. Wow, apa? Kenapa? Ya pokoknya ratu aja gitu. Ya, kenapa? Gak tahu. Waktu itu kamu melakukan kesalahan apa? Kesalahan yang emang kayaknya semua orang tuh gak bakalan bisa maafin. Kata Salah. kuncinya seperti apa? Apakah kamu main belakang? Ketahuan? Kepergok? Ada chat yang masuk? Ya namanya anak SMA kan dulu gitu. Jadi padahal udah baik tapi emang rasanya aja. Ya intinya gitu. Kamu menyesal? Menyesal sih enggak ya gitu. Lebih ke dibikin pelajaran aja sih buat sekarang. Sekarang masih mengulangi hal yang sama? Enggak dong, enggak Enggak. boleh. Oke. Kita sudah bercerita ya tentang mantannya ada 4 sampai 5. Dan tadi kita udah nanya juga tentang dari sisi kebahagiaan ada di salah satu mantannya. Dan mungkin agak sedikit membuka sedikit memori ya. Iya. Oke. Keinget dikit. Aduh mantan. Aduh tapi pas dari sini ngomong WA. Aduh. Aku sekarang mau menanya dari sisi kesedihan. Dari mantan. Masih dari 4 sampai 5 mantan itu pasti ada dong yang bikin kamu sakit hati. Ada sedih. banget malah. Ada. Jangan bilang semuanya bikin sakit hati. Enggak. Coba satu aja. Ada. Seperti Hal apa? yang enggak paling ratu gak suka orang itu lakuin gitu. Apa? Orang itu lakuin, mantan ratu tuh lakuin hal yang enggak bikin ratu gak suka. Ya, misalnya kamu nggak suka makan pizza, tapi dia sengaja. Gitu. Jadi apa? Seperti apa waktu itu? Emang kamu nggak suka apa? Gak suka sama cowok yang bilang kasar. Oh, Baik. pengalaman. Omongan ataupun langsung kan gitu. Pengalaman. Pernah gitu. Seperti apa kasarnya? Sakit banget ya Allah, itu benar-benar kayak yang seharusnya gak diomongin ke perempuan tuh dia omongin. Itu sih yang bikin sampai sekarang. Tapi tetap sakit gitu kalau ingat itu. Sampai sekarang masih sakit. Sekarang Dan sakit. kamu mungkin benci banget sama orang-orang yang kasar ya? Iyalah. Gak terima banget gitu. Terima banget. Jadi emang orangnya dibentak dikit aja bisa langsung nangis. Oke, seperti apa sih? Coba kasih kata kunci. Kasarnya itu. Apakah ada bahasa binatang atau bahasa Sunda yang kasar? Ada. Ada. Atau semuanya campur aduk? Ya gitu gimana sih kasar gitu. Oke. Berarti Ratu tidak suka dikasarin. Enggak banget. Sukanya dimanjain gitu. Ya siapa sih yang gak mau dimanjain gitu. Apalagi sama pasangan. Aduh. Tapi kebetulan pasangannya lagi nggak jelas nih. Iya, Gimana lagi ini? jelas. Oke, kita doakan aja supaya semakin jelas ya. Amin. Kita sudah banyak berbicara tentang pengalaman kesedihan dari segi mantan. Oke, senangnya ada, sedihnya ada. Memang manusia tidak ada yang sempurna. Benar Ya, banget. kamu mencari yang sempurna pasti ada satu sisi keburukan. Bagaimana caranya kamu menutupi keburukan itu lewat kelebihan yang kamu punya. Jadi harus saling melengkapi. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, Apa? aku ingin tahu nih. Kita semua anggap Ratu masih single karena masih belum jelas. Ya. Yang jadi pertanyaannya adalah, tolong sebutkan kriteria apa sih cowok yang kamu inginkan, baik itu dari sifat, tingkah laku, perilaku, dan lain-lainnya. Kamu mau laki-laki itu seperti apa yang kamu harapkan? Sebutkan. Yang tanggung jawab yang pertama ya. Tanggung jawab. Kerja keras juga. Kerja keras, oke. Sama yang baik, sama kita sama orang tua kita juga gitu. Sayang kamu, Harus bisa sayang nerima aku keluarga. sama orang tua. Jadi kalau sayangnya cuma ke kita ngapain gitu. Berarti sayang ke kamu, sayang juga ke keluarga kamu. Intinya sayang orang tua juga lah ya. Selama ini nggak pernah ada yang sayang orang tua kamu? Ada sih. Ada. Bahkan ada mantan yang sampai sekarang masih akrab gitu. Sama orang tua kamu? Ya kan namanya silaturahmi kan nggak masalah dong gitu. Oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi sama kamu masih silaturahmi juga? Enggak. Enggak.
Misalkan lah ini suruh silaturahmi, tapi kamu sendiri nggak mau silaturahmi. Piye toh iki? Ya nggak apa-apa, biar sama orang tua aja. Sama orang tua aja, tiba-tiba nikah ya. Wah, kita doakan yang terbaik aja ya. Target nikah kapan? Belum kepikiran sih. Belum buat kepikiran. sekarang. Soalnya masih banyak yang belum sampai gitu. Seperti apa? Harta, Bukan sih, jadi kayak kuliah, belum apa-apa lah Belum gitu. apa-apa. Karena kan lulus sekolah juga baru tahun kemarin. Masih muda lah. masih muda banget, masih cabe ya. Masih cabe, tapi bukan cabe-cabean. Cabe ya. Kita sudah tanya beberapa, mungkin cuma 3 aja itu, Emang sedikit amat. ya nggak usah banyak-banyak. Yang nyari yang kayak opa-opa Korea gitu. Ratu sih lebih ke ini, yang penting rapi aja, nggak usah ganteng, nggak usah apa gitu. Yang penting cowok itu tuh rapi. Rapi. Karena percuma dong kalau misalnya dia ganteng tapi nggak rapi, ngapain gitu. Rapi. Rapi. lebih Arti senang. rapi menurut kamu apakah rapi? Rumahnya, rapi bajunya, rapi sifatnya, seperti apa? Semuanya Semuanya. ya kan, masih bisa setiap orang gitu ngelihat seseorang tuh nggak menapik ya, pasti dari fisik dulu dong gitu. Ya, bisa lah. Terus kan ada aja yang pengen cari yang ganteng kayak gimana gitu, tapi Ratu nggak gitu. Ratu hanya, jadi Ratu mengkorek-korek dulu Iya. sampai dalam, kalau merasa pas, klik gitu. Oke. Jadi nggak gampang banget gitu buat dekat sama orang. Ya, memang harus kayak gitu sih ya. Iya Tapi kan? memang karena kita punya mata ya, jadi fisik itu nomor 1 dulu. Tapi setelah itu kan kita harus berkenalan lah lebih dalam, cocok apa enggaknya. PDKT-an dulu kan Ya, gitu. cocok apa enggaknya itu gimana Tuhan aja ya. Iya. Oke. Aku ingin tanya, sekarang dari sisi yang tidak kamu inginkan dari seorang pria, baik itu kayak tadi ya kriteria, sifat, Iya. yang tidak kamu sukai seperti apa? Yang tadi Ratu omongin, terutama tuh paling nggak seneng banget tuh sama Kasar, cowok yang kasar. KDRT, main tangan. Soalnya kayak nggak pantas dong ke perempuan gitu. Tapi perempuan pantas seperti itu kepada laki-laki. Enggak juga. Enggak lah. Baik perempuan maupun laki-laki nggak boleh. Mending sesama jenis aja begitu ya. Sama jenis sih. Oke, cuman 2 aja. Nanti haters kita bingung. Apa dong? Apa lagi ya? Yang nggak seneng kan sekarang? Misalnya Ratu nggak suka diduain, ditigain, atau nggak suka diselingkuhin. Ya iyalah, siapa sih yang nggak? Soalnya pernah juga sih diselingkuhin. Oh, pernah. Oh, sakit. Sakit. Tapi nggak terlalu ini sih. Sakit. Sakit sih pasti ada gitu kan. Tapi udahlah gitu. Oh, cowok masih banyak kan, bukan dia doang. Gitu aja mikirnya. Oke. Kamu pernah selingkuh? Kenapa? Pernah selingkuh? Pernah pas SMA. Oh, dia aja Ya pernah kan harus selingkuh. jujur dong. Iya. Gak Pernah. tahu selingkuh itu sakit. Kamu kenapa selingkuh? Balas dendam? Atau Bukan balas dendam, memang dulu tuh ya gimana sih pemikiran anak SMA gitu kan. Iya. Apa sih yang membuat kamu selingkuh waktu itu? Seneng aja. Seneng aja. Seneng aja. Soalnya gini ya, cewek itu nggak bakalan kayak gitu kalau nggak diduluin. Gitu. Tapi niatnya bukan buat balas dendam gitu. Karena gimana ya? Lebih ke nyoba aja gitu. Aduh, dicoba-coba. Ini dia. Ini Tapi nggak dilakuin lagi sekarang gitu. bahaya ini. Dari mencoba-coba jadi keasikan nanti. Nggak asik, nggak seru. Jangan. Nggak seru. Deg-degan. Enak punya satu aja. Anak punya 1. Jadi kalau sekarang di umur yang sekarang ini kamu maunya 1 aja kan? Iya. Belajar setia. Kamu setia? Insya Allah. Insya Allah. Kenapa insya Allah? Harus punya pendirian. Kamu setia? Insya Allah. Insya Allah. Kamu Insya Allah. cemburu? Cemburuan. Cemburuan. Apa yang buat kamu cemburuan? Ya yang nggak pantas aja sih sebenarnya. Berarti kamu cemburuan. Kamu keras kepala? Iya kayak Keras kepala. Kamu egois? egois banget. Egois banget.
Tapi kamu suka dimanjain, diperhatikan, suka? Suka sih gitu. Karena kan hal kecil gitu ya, tapi buat seneng gitu. Zodiak Leo itu dari tanggal berapa ya? Pokoknya sampai tanggal 22 Agustus deh. Jadi untuk 3 Agustus masih masuk zodiak Leo. Dua. 2 ya? 2 Agustus masih masuk zodiak Leo. Leo itu artinya singa ya. Lambang singa. Tadi malam itu aku pokoknya kamu kenapa susah banget dihubungin? Susah. Kenapa? Masa sih? Banyak banget yang kamu reject aku telepon. Sekarang teh masalahnya bukan itu. Jadi ada orang yang sering ganggu. Tapi kan kakak ini yang nelpon untuk nambahin beberapa materi. Beda ya. Kalau misalkan podcast yang di Bandung, kita mungkin bisa ketemuan. Aku bisa bisa ngambil beberapa materi. Kebetulan karena kamu jauh, ya. Dan chat juga slow respon. Jadi salah satu untuk mengambil beberapa materi itu via telepon. Via telepon juga nggak kamu angkat. Kenapa? Untung cuma beda tipis. Kamu lahir tanggal 3 Agustus ya? Kamu jawab tanggal 2 kan? Itu aku nyari sendiri itu. Ya, semalam kan nanya. Nanya jam 1. Kan tapi kan aku nelpon jam berapa? 9. Lagi di luar sih semalam. Oke, kita akan bahas tentang Leo. Kalau zodiak Leo nggak suka sama kamu, misalnya kamu nggak suka sama dia, mereka nggak ngasih tahu langsung, tapi bakal nunjukin dengan jelas. Apa benar? Kamu kayak gitu? Mereka nggak ngasih tahu langsung, tapi bakal nunjukin nggak jelas. Misalnya kamu nggak suka sama aku nih, kamu tuh nggak ngasih tahu, tapi nunjukin dengan jelas. Tapi nunjukin gitu. Betul nggak? Enggak sih. Enggak. Kalau Ratu sih tapi nggak tahu. Kalau Ratu gimana? Ya gimana ya? Gak suka ya sama dia? Ya udah gitu. Ya udah. Oke, berarti simpel sih orangnya. Oke, kita lanjut. Leo. Leo adalah zodiak yang gigih dan optimis, betul? Betul. Jika mereka memiliki tujuan, mereka tidak akan berhenti sampai mereka mencapainya, betul? Benar banget kalau itu. Mereka terus berjalan dan tidak percaya menyerah. Enggak ada kata menyerah, pokoknya di kamus kehidupan mereka. Betul? Benar. Rasain sih. Ngerasain. Kerja keras. Dari awal gitu ya sampai sekarang gitu. Emang gak gampang kan gampang. gitu. Tapi pernah nggak berada di titik paling rendah? Pernah pengen nyerah malah. Pernah. Apa yang membuat kamu ingin? Omongan orang sebenarnya. Yang bikin down. Omongan orang. Intinya zodiak Leo itu tidak gigih ya. Tidak pernah menyerah. Untuk tipe teman, untuk Leo, teman yang akan membantumu keluar dari masalah. Betul? Kamu selalu membantu teman-teman kamu untuk membantu masalah-masalah mereka. Pernah? Pernah. Malah sering. Gitu. Oke, berarti Leo banyak masalah ya, jadi dia bisa sharing masalah. Berarti benar ya? Benar. Oke. Zodiak kalau disakitin, kita cari yang Leo. Leo kalau disakitin ngeblok dan gak mau ada urusan lagi. Emang bener banget. Kamu main blok. Mainannya blok pokoknya. Dan gak mau. Jadi gak mau ribet. Udah kan blok beres. Nah, gitu. Tapi kepikiran nggak? Enggak sih. Enggak, bodo amat. Oke, berarti bener ya. Hati-hati sama Leo ya. Serem. Blok. Masalah. Mau beberin rahasia zodiak. Nah, kalau Leo sering remehin orang, betul? Kok remehin sih? Enggak sih. Kamu sering remehin sesuatu atau orang? Enggak, dua-duanya. Enggak. Gibah? Enggak. Ngomongin orang? Enggak. Ngerendahin orang? Enggak, apalagi ngerendahin. Berarti salah ya? Salah. Zodiak ketika ada yang berjalan gak sesuai rencana. Kita baca yang Leo. Tuh kan, udah dibilangin pasti gak bisa. Bener? Pasti gak bisa. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Ya aku tuh nanya kamu malahan. Pokoknya kalau kamu udah bilang iya, tidak bisa ya tidak bisa. Tapi orang itu ngeyel, tidak percaya dengan omongan kamu. Gitu. Kamu kayak gitu? Kayak gitu, benar. Benar? Benar, ya. Berarti insting kamu kuat? Gak tahu. Kamu merasa insting kamu kuat?
Enggak sih, enggak juga. Tapi benar ini. Benar sih, benar. Oke, kita baca berikutnya. 12 urutan zodiak paling posesif. Leo. Ternyata Leo posisi keempat. Leo adalah zodiak yang paling clingy di antara semua zodiak. Ketika jatuh cinta, dia pengen nempel terus sama pasangannya. Betul? Emang sekalinya bucin sih gitu. Oh, bucin ya. Oke. Kalau bisa, dia mau di sebelah pasangannya selama 24 jam. Enggak juga. Enggak juga, tapi ingin nempel kan? Hmm. Karena kalau udah nempel kan nyaman, nggak akan mengenal waktu. Iya sih, Iya benar. kan? Ya enggak 24 jam juga. Akhirnya si singa ini jadi terkesan posesif karena nggak bisa lepas sama pacarnya. Betul? Kan posesif kalau udah sama pasangan kamu. Iya sih. Lebih ke manja aja kali. Manja, Pengen. tapi manjanya nyebelin kali ya. Iya, nyebelin. Ya, karena ada dua tipe loh. Ada yang manja ngangenin, ada yang nyebelin. Nyebelin. Berarti kamu nyebelin. Tapi biasanya orang yang nyebelin itu ngangenin. Jadi balik lagi ke pasal 1 ya. Oke. Zodiak paling susah menerima. Yang Leo, kegagalan karena harga diri yang tinggi. Kamu nggak menerima kalau kamu gagal. Betul? Enggak. Kamu menerima kalau kamu gagal, Menerima. tapi sakit hati. Sakit lah. Ya sama Ya aja kan. kan nggak semua bakalan bisa berhasil. Pasti ada gagalnya. Gitu. Gagal. Dan Apalagi kamu namanya mau usaha. mencoba lagi. Ya harus dong. Harus. Masa baru sekali udah nyerah gitu. Oke, berarti apa jawabannya? Kegagalan karena harga diri yang tinggi. Jadi kamu nggak menerima kegagalan atau menerima? Di tengah kayaknya. Di tengah ya. Jadi jawabannya apa ini? Aku bingung nanti pas ngeditnya. Oke, di tengah ya. Oke. Antara keduanya jadi. Antara keduanya. 12 urutan zodiak paling perhatian. Leo berada di posisi ke-6. Dalam kisah percintaan, seseorang dengan zodiak Leo dianggap punya kecenderungan untuk mendominasi pasangan mereka. Betul, kamu lebih dominan. Enggak. Sih. Jujur. Kalau Ratu enggak. Namun bukan berarti mereka nggak pintar dalam memberikan perhatian untuk pasangannya. Leo termasuk royal dalam memanjakan pasangan mereka. Betul? Betul. Loyal kepada pasangan. Tentu saja Leo menginginkan balasan dari pasangan, yaitu bentuk perhatian yang intens. Betul? Gak tahu. Betul Iya deh, ya. nggak? Betul. Jadi kamu tuh loyal ke pasangan kamu, tapi kamu tuh mengharapkan kamu tuh balik perhatian ke aku. Kamu kasih uang ke pasangan kamu, tapi kamu nggak berharap uang itu dibalikin ke aku, tapi kamu berharap perhatiannya. Iya Betul? sih, benar. Betul ya. Oke. Benar. Bagi zodiak lebih mudah. Nah ini, Leo lebih mudah meminta maaf. Enggak. Oh, kamu nggak pemaaf? Enggak. Kenapa? Gimana? Apa gengsi atau berat untuk ngucapin minta maaf? Walaupun kesalahan ada di dalam diri kamu. Ya kalau kitanya emang beneran salah gitu, ya pasti dong. Tapi kebanyakan nggak gitu. Jadi tidak Enggak sih. nggak gampang meminta maaf. Enggak Nggak gampang. gampang. tahu Kak. Gengsi kan? Gengsi ya, gampang. Ya, aku malu nih karena umurnya juga masih 22 tahun. Jadi mungkin rasa gengsinya masih besar ya. Tipe zodiak kalau lagi jatuh cinta, kita baca yang Leo paling seneng diajak ketemuan. Seneng Seneng. dia ketemu daripada di HP kan virtualan kayak gitu nggak jelas. Enak ketemu langsung. Berarti bener ya? Benar. Paling seneng diajak ketemuan. Oke, kita lanjut. Reaksi zodiak pas dengar teman curhat panjang. Untuk Leo, tim langsung kabur mending balik. Emang nggak mau. Kenapa? Risih. Kenapa? Gak senang aja gitu curhat-curhat. Malah ada tuh orangnya kayak gimana ya curhat kan biasanya cewek-cewek tuh ya saling curhat gitu kan. Kalau tuh enggak, lebih baik sendiri aja. Berarti bener ya? Langsung kabur mending balik. Iya, jadi dengar ceritanya juga nggak mau gitu. Oke. Isi kepala yang dibikin setiap zodiak. Kita baca yang Leo 80% logika.
20% perasaan. Sedikit amat perasaan kamu. Gimana ini? Kan Logika. 20% sih. Logika kamu 80%. Kamu suka menjalankan sebuah logika. Kalau mikir pakai logika. Bener sih kayaknya. Benar. Logika kamu lebih jalan. Bener sih. Ya, kelihatan sih. Kan kamu bilang teman kamu laki-laki semua ya. Iya. Laki-laki rata-rata pakai logika kalau ini. Tapi perasaannya juga 20. Laki-laki juga perasaannya 20% juga. Kamu laki-laki sebenarnya. Malah kayak setiap acara tuh Ratu waktu itu kan ulang tahun kayak gitu kan bikin acara di rumah. Padahal ngundang tuh semua ya cewek cowok. Tapi yang datang cuma cowok. Cewek gak satu pun gak ada yang datang. Cuman kamu doang. Maksudnya yang datang tuh cowok doang gitu. Doang. Jadi Iya. ceweknya nggak ada. Kenapa? Ya, kamu nggak ngundang kali. Ngundang sumpah. Tapi emang mereka tuh kayak deket sama kita terus ada maunya gitu. Jadi males. Mending udah sama cowok. Zodiak kalau lagi bete sama gebetan. Kita baca yang Leo. Kalau lagi bete, tim menyibukkan diri. Mending nonton film. Bener. Jadi kalau udah gabung gitu ya sama gebetan kita, ya gitu cari-cari kesibukan aja. Nonton film. Nonton terus keluar. Tapi berapa lama biasanya kamu Marah gitu? bete? Gak lama sih kalau Gak lama. Cepet. Dan cara naikin mood kamu gimana? Kadang diri sendiri yang ngebaikinnya juga gitu. Gak usah. Lewat pasangan. Walaupun pasangan kamu berusaha. Kalau lagi moodnya lagi gak baik tetap gitu. Nanti juga baik sendiri. Baik sendiri nanti kamu nyari-nyari. Kok bisa gitu ya? Aneh banget ya. Namanya cewek kan gitu. Ngeri. 12 urutan zodiak paling betah jomblo. Ini Keberapa tuh? Leo mendekati posisi terakhir di posisi 9. Yang paling betah jomblo. Leo adalah orang-orang yang cukup realistis. Kalau mereka ngerasa emang udah nemuin yang cocok, mereka nggak akan basa-basi dan nunggu lama-lama untuk menjadikan orang itu sebagai pacar mereka. Daripada keburu ditikung yang lain. Benar. Berarti kamu lebih banyak mengejar cowok. Nggak mengejar. Tapi ngasih kode. Ya maksudnya kan emang jarang pacaran juga ya gitu. Terus sekalinya deket ya emang kalau kita udah nyaman ngerasa cocok juga ngapain dia lama-lamain gitu. Daripada dia nggak nembak-nembak, kamu yang nembak gitu kan? Enggak sih kalau gitu. Daripada ditikung sama yang lain, lebih sakit hati. Tapi nggak pernah sih nyatain duluan. Oh gitu ya. Pernah. Minimal kode gitu ya. Salah kirim gitu. Paling kode gitu cewek kan. Ya. Zodiak kalau belum makan, kita baca yang Leo. Jangan ganggu gue, senggol bacok. Kamu nggak suka diganggu kalau lagi makan? Enggak sih. Enggak. Bener. Oke, berarti salah ya? Salah. Oke, jadi itu beberapa zodiak simple ya. Zodiak Leo ya, kita sudah. Jadi lebih banyak betulnya ya. Lebih banyak betulnya. Nanti untuk teman-teman nanti bisa lihat aja di layar kaca ya untuk masalah pertanyaan-pertanyaan tadi nanti aku tampilkan di layar kaca. Tapi jangan terlalu percaya lah. Kita main-main aja di sini ya. Kalaupun betul ya mungkin itu memang sifatnya Ratu ya kalau betul. Tapi kalau tidak betul ya mungkin itu di luar sifatnya Ratu. Namanya podcast kan nggak terlalu serius juga. Tidak terlalu serius gitu. Ya, gitu. Dan itu bisa jadi gambaran juga Ratu orangnya seperti apa. Jadi untuk para laki-laki hati-hati ya. Lebih hati-hati. Langsung aja DM lah ke Ratu ya. Follow juga ya. Follow sebanyak-banyaknya. Harus. Sama kita mungkin agak membahas tentang dewasa. Ya, tentang masih zodiak Leo tapi ke arah yang lebih dewasa. Hanya ada 5 pertanyaan kayaknya. Bukan pertanyaan sih, 3 poin. Jadi tadi malam aku sempat mencari informasi tentang kedewasaan ini, mungkin bisa jadi bahan pelajaran. Ambil aja pelajarannya buat kamu ya. Jadi untuk Leo,
Leo itu katanya tidak dapat memisahkan antara cinta dan seksnya. Ya, dia tidak bisa membedakan antara kedua itu. Karena memang kalau kita lihat dari tadi mungkin lebih banyak ke permainan logikanya ketimbang keperasaannya. Jadi dia tidak bisa membedakan antara cinta dan seksnya. Kita baca dulu. Kamu perlu sedikit fantasi untuk meyakinkan para Leo beratraksi di ranjang. Orang-orang yang memiliki zodiak Leo sangat mudah terangsang ketika kamu menganggapnya sebagai dewa atau dewi. Berarti itu artinya kalau kita tidak ngomongin seks ya, tapi di luar, berarti kamu lebih suka dipuji. Dipuji. Contohnya tuh ya, mungkin kalau misalkan dibilang kan kamu kan seneng nggak? Kalau disenengin seneng nggak? Ya, seneng kan? Nah ini berarti dipuji. Dipuji itu berarti the only one. Apa ya? Kamu tuh cuma satu-satunya. Kamu tuh mengharapkan aku tuh orang satu-satunya yang kamu cintai. Gitu. Ya kan? Betul kan? Berarti betul ya. Para Leo akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi yang terbaik di atas ranjang. Betul? Betul aja lah. Akan tetapi mereka sangat posesif dan mudah cemburu. Cemburuan banget. Memang cemburuan banget ya. Jadi hati-hati. Untuk pasangan itu bukan ratu ya. Teman-teman kalau udah punya istri yang zodiaknya Leo, nah ini gambaran juga buat kamu ya. Iya. Jadi nanti kalau kamu main, mungkin kamu kalau aku gambarkan ya, berarti kamu kalau lagi main berarti lebih, yaitu yang mungkin lebih suka dia dipuji, diagungkan. Jangan bikin yang ada kata-kata yang bikin kamu sakit hati, karena nanti permainan akan berakhir. Emang. Ya, jadi hati-hati ya, betul kan? Betul. Oke. Cocok juga aku jadi psikolog ya. Oleh karena itu, Leo sangat susah untuk memisahkan cinta dan seks, yang berarti tidak cocok untuk skenario friend with benefits (BF), FWB. Bahkan fantasi erotis dan seksual dan penuh dengan cinta dan kasih sayang. Kamu penuh cinta dan kasih sayang. Sekarang tuh soal percintaan tadi kan dia bilang lagi nggak jelas, nggak tahu alurnya kemana. Ya sebenarnya siapa sih yang nggak butuh pasangan ya gitu, dan juga nggak munafik, ya butuh, pengen juga, tapi kenapa gini terus? Belum dapet yang cocok. Jadi udah ini perbaiki diri dulu ya. Nanti juga datang kok. Ya, makanya kamu waktu sholat tahajud, ya sholat tahajud tiap malam untuk masih masalah seksualitas Leo. Ya. Sebagai pribadi yang dinamis dan mudah menarik perhatian banyak orang secara alami, memang kamu banyak menarik perhatian orang. Gak tahu, itu kan pandangan orang kali. Banyak yang suka sama kamu. Kalau banyak yang suka berarti kamu memancarkan perhatian. Sosok Leo memiliki dorongan seksual yang kuat. Dorongan yang dinamis itu ibarat api yang dipancarkan oleh matahari. Oleh karena itu, Anda tidak akan kehabisan energi dan gairah untuk menjaga kehangatan serta keintiman bersama pasangan. Itu artinya memang ya kalau kita baca dari zodiak yang umumnya tadi, dia pantang menyerah gitu. Ya. Benar kan? Pantang menyerah. Ambil positifnya aja. Benar ya. Mudah bagi Anda untuk melakukannya. Karena itulah banyak orang tertarik dengan sosok Leo. Mungkin Leo ini lebih liar ya, masalah beginian. Lebih banyak andil kali ya. Banyak permainan. Oke. Anda mungkin tidak selicik Gemini atau gemar berpetualang seperti Aries, tetapi Anda menyukai hal-hal yang tidak terduga. Benar. Kamu menyukai hal-hal yang tidak terduga. Kadang yang bikin orang surprise gitu. Apa sih? Gimana ya? Iya sih, benar gitu. Gimana maksudnya? Menyukai hal-hal yang enggak tak terduga. Gitu. Kamu suka surprise? Suka. Benar sih kan? Oke. Benar. Leo merupakan seorang pecinta sejati yang kuat dan sangat setia. Anda memerlukan pasangan yang sepadan untuk membawa Anda pada jalan yang sama, yaitu dinamis,
dan memiliki hasrat seksual yang sangat kuat. Jadi jika tidak demikian, maka Leo seringkali merasa bahwa pasangan mereka tidak seimbang. Jadi hati-hati untuk para laki-laki ya, kalau dapat pasangan berzodiak Leo, kalian harus bisa menyeimbang karena energi Leo ini sangat kuat. Ya. Jadi kalau kalian lemah, cemburu nanti dia bakal sakit hati. Jadi mungkin ibu bisa cari laki-laki yang menyeimbangnya ibu nanti. Kelebihannya, sebagai sosok yang setia dan dinamis, Leo dapat dengan mudah menarik pasangan mereka dengan keintiman yang luar biasa. Wow, keren. Kamu keren juga ya. Anda tidak perlu berlama-lama untuk menjadikan kegiatan seksual sebagai pekerjaan yang paling menyenangkan. Wow, keren. Alhamdulillah. Selain itu, Anda terbuka untuk setiap metode variasi seksual bersama pasangan. Selama kehebatan Anda diakui oleh pasangan, maka Anda adalah pecinta yang hebat dan tak takut melakukan banyak metode pertarungan. Apa betul? Hah? Betul nggak? Kita baca yang kelemahan. Kelemahannya apa? Walau cukup terbuka, seringkali Leo kesulitan untuk mengatur atau menunjukkan keinginan mereka di depan pasangan. Jadi kamu itu gengsi. Gengsi banget sih. Gengsi banget. Tapi kamu pernah meminta sesuatu nggak? Ngomong duluan. Enggak. Tiba-tiba kayak gitu. Begitu. Kode. Nah ini ya untuk para perempuan ya, tolong gitu ya, laki-laki itu bukan dukun atau Tuhan gitu yang tahu segalanya tentang perempuan. Benar. Ya, kamu gak bisa memaksakan laki-laki itu untuk memahami hati dan perasaan kamu, gak bisa. Karena nggak semuanya tahu kan gitu. Iya. Yang dia kode itu Iya, apa? kecuali untuk orang-orang yang udah berpengalaman ya, mengerti dengan kode. Tapi kalau yang tidak mengerti dengan kode, mungkin kalau kamu berhubungan dengan orang yang jauh di atas kamu umurnya, nah dia mungkin paham dengan kode-kode itu. Tapi kalau kamu mencari pasangan yang setara umurnya, jangan main kode-kodean. Ya, Jangan. ya bahaya. Itu sama aja kamu mencari masalah. Kamu yang mencari masalah itu ya. Laki-laki tidak akan tahu kode-kodean. Oke, kita lanjut. Sehingga pasangan Anda sering berpikir bahwa Anda punya Sehingga pasangan Anda sering berpikir bahwa Anda hanya ingin menjadi pusat dan satu-satunya yang ingin mencapai kekuasaan. Betul kan kata aku? Kamu tuh ingin itu the only one. Ya, di mata pasangan kamu tuh kamu tuh ingin jadi wanita yang terbaik, paling cantik. Benar sih. Ya. Iya. Pokoknya kalau misalnya ada yang lebih cantik di luar, pokoknya kamu harus milih aku dan aku harus lebih cantik. Gitu. Betul kan? Iya, betul. Selain itu, terkadang Leo merasa harus mundur. Kamu harus mundur jika kemampuan bercinta pasangan ada di bawah kemampuannya. Kamu punya pasangan, tapi lemah. Kamu mundur. Seringkali Leo merasa tidak senang jika kemampuannya dalam hal seksual tidak diakui pasangan. Jadi untuk teman-teman hati-hati kalau punya pasangan Leo ya. Kalau kalian tidak sepadan, ya Leo mundur. Ya. Kamu sering mundur nggak? Dan Leo juga tidak senang kalau kemampuannya tidak diakui pasangan. Nah, mungkin kalau kita ngomongin umumnya, kamu punya kemampuan nih, make up artis, tapi pacar kamu tidak mendukung kamu nggak senang? Nggak senang. Nah, dukungan itu menurut Ratu penting banget loh. Penting apalagi dari orang yang kita anggap spesial gitu kan. Iya, betul. Nasi goreng aja ada nasi goreng spesial. Ya, dikejar banyak orang kan ketimbang nasi goreng yang lain. Oke, jadi memang walaupun kemampuan Ratu atau kemampuan wanita itu hanya 10%, tapi laki-laki memang harus menghargai usaha tersebut. Gitu ya. Wajib, karena itu dorongan ya. Dorongan. Mendukung banget. Laki-laki juga suka kok dipuji gitu ya. Sama aja dong. Sama aja sebenarnya gitu. Sama-sama suka dipuji. Sama-sama kita berdua sama-sama suka dipuji. Tolong haters, tolong ya. Tolong jangan jadi haters. Terus. Tipsnya untuk Leo, hal paling penting untuk menjaga sisi dinamis dan gairah kaum Leo adalah jangan sampai Anda merusak harga diri dan martabat mereka. Kamu nggak suka dirusak harga diri kamu. Ya, siapa sih yang suka gitu. Oke. Para Leo senang menjadi pusat perhatian dan bangga dengan kemampuan mereka. Kamu caper.
bukan kecaper sih, ya bangga aja kadang sama diri sendiri gitu, Bangga. nggak harus diiniin sama orang, Oke. cukup diri sendiri aja Diri gitu yang banggainnya. Sehingga jangan pernah lupa untuk menyelipkan pujian pada saat atau setelah Anda bercinta dengan Leo. Misalnya, yours, aku nggak bisa bahasa Inggris ya. Pokoknya gini ya, you are sexy red lips drive me crazy baby. Artinya apa ya? Crazy, drive itu kan Puji mobil. dong gitu intinya Ya, kan. apa sih artinya? Coba. Gak tahu. Kamu seksi sekali bibir merahnya. Gila, sayang. Oh, seperti itulah ya artinya ya. Kalau begitu, waktunya sudah habis untuk kita bertemu kali ini. Udah beres. Udah beres. Cepet Kamu, banget ya cepat saja. Takut hujan. Kamu nggak ada rencana mau ke Bandung, main ke Bandung? Ke Bandung sih pengen. Cuman yang bikin tadi percintaan ratu gak jelas tuh orang Bandung. Oh, carilah yang bikin kamu senang, carilah yang bikin kamu bahagia. Kan kata kamu sendiri tadi bilang balik lagi untuk diri kita sendiri. Kalau merasa dia tidak memberikan kepastian, ya udah apa yang harus dipertahankan? Dia Ya. cari yang baru. Cari yang baru. Kan kamu bilang sendiri laki-laki itu banyak. Iya. Open your eyes. Dunia itu luas. Kamu bisa mencari kebahagiaan dari mana saja, tidak harus dari satu orang. Benar banget. Ya. Nanti kalau kamu ke Bandung, kalau ada waktu kosong, misalnya sudah ketemu pacar kamu, kita ngopi-ngopi di Bandung ya. Bandungnya Bandung mana? Bandung kota tuh, Gua Batu. Oke, kalau gitu Ratu, terima kasih sudah mampir sebentar di sini. Kayaknya kamu migrain ya? Enggak. Migrain? Enggak. Ya, oke. Terima kasih kamu sudah datang ke sini, sudah menyempatkan waktu. Sama-sama. Didoakan semoga sehat selalu, Amin, amin. pekerjaannya lancar, Amin. karirnya lancar, tahun depan bener bisa kuliah. Amin. Habis itu dari segi apa lagi ya? Mungkin dari segi percintaan, semoga kamu dapat cepat jodoh, laki-laki yang baik, sayang, perhatian, cinta, dan benar-benar menganggap kamu spesial di mata dia. Ya, kita doakan aja yang terbaik. Terus masalah apa lagi ya? Apa? Ya udahlah, pokoknya doa yang terbaik aja buat Ratu. Semoga cepat menemukan rajanya. Ratu, terima kasih. Sampai jumpa di Dasaki selanjutnya. Dadah.